Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustadz Aji di kelas matematika pada pembahasan prediksi soal PTS Gasal untuk isian singkat dan uraian siswa kelas 8. Baik, langsung saja soal yang pertama. Siswa dapat menentukan suku ke N dari barisan aritmatika bertingkat. Nah, ini contohnya. Maka kita lihat dulu beda pada barisan bilangan tersebut. 2 dengan 4 itu kan bedanya 2. 4 dengan 8 itu 4. 8 dengan 14 itu 6. 14 dengan 22 itu 8. Nah, ini adalah bedanya selalu naik bertingkat. Maka cara menyelesaikan soal seperti ini, kita tulis dulu rumusnya, suku ke N. Karena ini genap, maka karena ini barisan bertingkatnya adalah genap, 2, 4, 8, 14, 22 itu kan genap. Maka langsung kita tulis dulu N kuadrat dikurangi N, selalu ya. Jadi N kuadrat selalu dikurangi dengan N. Kemudian tambahkan dengan suku pertama. Suku pertamanya adalah 2. Tambah 2. Maka tinggal kita masukkan suku ke 20 berarti 20 ke kuadrat dikurangi 20 ditambah 2. Ini hasilnya adalah 400 dikurangi 20 ditambah 2. 400 kurangi 20 adalah 380 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 382. Kemudian untuk soal yang kedua, hasil penjumlahan semua bilangan kelipatan 5 antara 200 dan 300 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka hati-hati dengan kalimat antara. Antara ini berarti 200 dan 300 tidak diikutkan. Maka kelipatan 5 antara 200 dan 300 kita tentukan dulu kelipatan 5 tepat di atas 200. Tepat di atas 200 itu berapa? 205. Maka kita tulis 205. Selalu dijumlahkan. Di bawah 300 ya otomatis selisihnya 5 ya, 295. Kemudian selalu dibagi 2 di sini. Nah, untuk mengisi di sini, maka caranya adalah 205 ini dibagi 5 dan 295 ini dibagi juga dengan 5. Berapakah hasilnya? 205 bagi 5 itu 41. Sedangkan 295 bagi 5 itu adalah 59. Kemudian dari hasil pembagian tadi kita hitung selisihnya. Selisih itu yang besar kurang yang kecil. Berarti 59 dikurangi 41. 59 dikurangi 41 itu berapa? Ini 8, ini 1. Berarti 18. Yang kita tulis di sini bukan 18, tetapi satu angka tepat di atas 18, yaitu 19. Nah, maka kita tulis di sini ya, 19 per 2, 205 tambah 295 itu adalah 500. Sama dengan 500 dibagi 2 itu 250. Kita hitung. Nolnya kita simpan dulu ya. 25 kali 19. Hasilnya adalah sini 5. Sini 22. 5 kali 1 adalah 5. 2 kali 1 adalah 2. Ketemunya 475. 0. Karena tadi menyimpan 0. Maka ini jawabannya adalah 4750. Nah, itu hasilnya. Soal yang ketiga. Diketahui suku kedua dan suku kelima barisan geometri itu berturut-turut 3 dan 81. Tentukan rasio barisan tersebut.
Jadi ini permasalahan tentang barisan geometri. Siswa dapat menentukan rasio atau perbandingan antar suku yang berdekatan. Maka langkahnya atau cara penyelesaiannya seperti ini. Kita siapkan dulu ballpointnya. Kita tulis suku kedua, langsung suku kedua karena yang diketahui suku kedua. Kemudian suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Stop sampai di sini. Kenapa sampai suku kelima? Karena di soal hanya sampai suku kelima. Maka suku keduanya kita tulis berapa? 3. Kita tulis 3. Kemudian suku kelimanya adalah 81. Kita hitung rasionya. Kita lihat, karena depannya ini suku pertamanya adalah ganjil, maka rasionya kemungkinan ganjil juga. Kita coba, jadi rasio yang pertama itu kalau nggak 2, 3, 4, atau 5, dan seterusnya. Kita coba 3, karena 2 tidak mungkin karena genap ya. Kita coba rasionya 3. Rasio itu perbandingannya. Artinya apa? Kalau rasionya 3, ini 3 kali 3. Jadi suku kedua ini kali 3. Berapa itu? 9. Kemudian 9 kali 3, 27. Apakah 27 kali 3 itu hasilnya 81? Ternyata benar. Maka rasionya adalah 3 untuk soal nomor 3. Nomor 4. Siswa dapat menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Contohnya nomor 4 ini. Rumus suku ke N dari barisan 3, 5, 7, 9, 11 adalah. Maka cara cepatnya adalah kita tulis dulu UN. UN sama dengan rumus suku ke N maksudnya ya. Kita lihat ini bedanya berapa? 3 dengan 5, 2. Ini juga berapa? Ini 2 juga. Ini bedanya juga 2. 9 dengan 11 juga 2. Maka kita tulis 2N. Selanjutnya, suku pertama selalu dikurangi dengan beda. Dengan 2 ini ya. Dengan 2 ini. 3 dikurangi 2 berapa? 1. Ini kan hasilnya 1. 3 dikurangi 2 itu kan sama dengan 1. Karena nilainya positif, maka kita tulis positif 1. Inilah rumus suku ke N-nya. Nomor 5. Di antara bilangan 2 dan 32 itu disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan rasio bilangan atau barisan bilangan tersebut. Nah, ini kita diminta menentukan rasio lagi, tetapi ini soalnya lebih hot. Maka cara menyelesaikannya adalah kita tulis dulu 2. Karena bilangan antara 2 dan 32. Kemudian di sini 32. Ini bilangan yang pertama yang disisipkan. Kan ada 3. Jadi 1, 2, 3. Karena ini genap, kita coba rasionya genap. Kayak tadi tuh. Kita coba ya, rasionya 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Apakah 16 kali 2 itu hasilnya 32? Ternyata benar. Maka jawabannya adalah rasionya 2. Soal nomor 6. Siswa dapat menentukan koordinat suatu titik pada gambar koordinat kartesius. Nah, ini contohnya. Koordinat titik P pada bidang kartesius berikut adalah. Ini titik P. Kita lihat posisinya. Yang kita hitung adalah, karena ini ada kotak ya, ke kiri berapa kotak ini? Ini 1, 2, 3, 4. Berarti titik P nya adalah negatif 4 karena ke kiri. Kotak 4 kotak ke kiri berarti negatif. Jadi yang dihitung adalah ke kiri atau ke kanan dulu, baru ke atas atau ke bawah. Kalau kita gambar lebih detail ya, di sini negatif 1, sini 0 kan? 0, ini negatif 2, ini negatif 3, di sini negatif 4. Boleh pakai cara itu, atau kita cukup menghitung banyak kotaknya saja. Karena ini ke kiri dari sumbu Y, maka kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 karena ke kiri negatif 4. Kemudian setelah itu kita hitung yang naiknya. Naiknya berapa kotak? Ini 1, ini 2, ada 2 kotak. Karena ke atas maka positif. Jadi jawabannya adalah negatif 4,2.
Soal nomor 7 sekarang. Persegi PQRS dengan koordinat P 0,8, Q 0,0, R 8,0, maka koordinat titik S adalah. Jadi kisi-kisinya itu siswa dapat menentukan salah satu koordinat pada Kartesius di mana ketiga titik sudah diketahui membentuk sebuah bangun datar tertentu. Nah, itu kisi-kisinya. Maka kalau ada soal seperti ini, kalau persegi, silakan digambar boleh. Kalau pengen cara cepat ya ini. Kita lihat apa titik-titik yang ada. Kita lihat dulu yang bagian depan. Ini ada depan atau apsis. Apsis. Kemudian sama ordinat. Ordinat itu posisinya yang belakang ya. Jadi kalau misalnya ada X, Y, itu berarti absisnya yang X, yang depan. Ordinatnya adalah yang Y. Kita tulis semua absis yang ada pada soal. Absisnya berarti yang ini 0, 0 sama 8. Kita tulis 0, 0 sama 8. Sekarang yang bagian ordinatnya, yang belakang 8, 0, 0, 8, 0, 0. Nah, sekarang pada absis ternyata nolnya 2 kali. Manakah yang absisnya yang baru ditulis 1 kali, belum 2 kali? Ternyata angka 8. Berarti di sini otomatis 8. Terus ordinatnya manakah yang belum ditulis 2 kali? Nolnya sudah 2 kali. 8-nya baru 1 kali. Berarti ini 8. Berarti jawabannya adalah titik S itu terletak pada ini yang depan dulu, absis 8,8. Selesai, hanya seperti itu saja tanpa menggambar. Nomor 8. Keliling segi 4 ABCD dengan koordinat A 1,3, B 1,-1, C 5,-1, dan D 5,3. Caranya sama, tidak perlu digambar. Karena ini segi 4 ABCD, maka atau kita dengan pendekatan gambar. Oke, sekarang gambar aja. Berarti sudah dengan cara cepatnya, sekarang kita gambar aja. Seperti ini. Ini 1, sini 2, sini 3. Sini 4 sampai 5 ya, karena angka yang paling banyak adalah sampai 5. Kemudian di sini negatif 1, kemudian negatif 2 dan seterusnya. Di sini 1, di sini 2, sini 3. Sekarang yang ke bawah negatif 1, ini usahakan jaraknya sama ya. Maaf, ini Ustaz tidak sama jaraknya. Nah, titik A 1,3 berarti di sini. 1,3 ini A. Titik B 1,-1 berarti di sini. Titik B. Titik C 5,-1 berarti di sini. Aduh, maaf. Ini berarti di sini ya. Yang titik D otomatis 5,3. Nah, ini di sini. Yang namanya keliling itu adalah semua sisinya dijumlahkan. Nah, dari 1 sampai 5 ini berapa kotak? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4. Sekarang kalau yang naik, kita hitung 1, 2, 3, 4. Juga ada 4. Ini otomatis juga 4. Karena sama dengan yang sisi panjang bagian bawah. Yang tegak juga, ini berarti sama dengan yang tegak sebelah kiri. Ini juga 4. Ternyata bentuknya persegi. Maka kelilingnya adalah, sekali lagi yang namanya keliling, semua sisinya dijumlahkan. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Maka jawabannya adalah 16. Nah, sampai sini. Selesai. 9. Dalam gedung terdapat 20 baris kursi membentuk barisan aritmatika. Banyak kursi baris pertama ada 5 buah, dan kursi selanjutnya selalu 3 lebih banyak dari baris sebelumnya. Tentukan A. Banyak kursi pada baris ke-20. B. Jumlah semua kursi di dalam gedung. Nah, ini soal uraian ya, kisi-kisinya tentang siswa dapat memecahkan soal cerita atau masalah kontekstual berkaitan tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, ini contoh saja.
Maka caranya adalah kita tentukan dulu rumusnya. Rumus suku ke N-nya. Suku ke N-nya gimana? Ternyata selalu 3 lebih banyak. Berarti 3N. Kalau selalu 2 lebih banyak, berarti 2N. Nah, terus suku pertama dikurangi bedanya ini tadi 3. Nah, ini 5 dikurangi 3 berapa? 2. Berarti plus 2. Langsung kita bisa menjawab yang A. Tentukan banyak kursi pada baris ke-20 atau baris terakhir. Berarti U20. Kita gunakan rumus yang kita buat tadi. 3 kali 20. 3N itu artinya 3 kali ya. Berarti 3 kali 20 ditambah 2 sama dengan 3 kali 20 60. 60 tambah 2 62. Ketemu yang A. Sekarang yang B. Jumlah, ada kata jumlah. Berarti gunakan SN. SN itu rumusnya apa? N per 2. Terus suku pertama atau banyaknya kursi pada baris pertama ditambah banyaknya kursi pada baris terakhir. Berarti di sini adalah U20. Loh, kok U20? Karena di sini jelas terdapat 20 baris. Berarti mentoknya hanya 20 baris. Kalau 30 ya ini berarti U30. Kita tulis sekarang sama dengan N-nya berapa? N-nya adalah banyaknya baris, yaitu 20 tadi. 20 dibagi 2. U1-nya, U1 itu adalah banyaknya kursi pada ya baris pertamanya, yaitu 5. Ditambah U20. Kebetulan U20-nya sudah kita hitung di awal tadi, yaitu 62. Kita tulis 62. Maka jawabannya adalah 20 bagi 2 itu kan 10. Dikali 5 tambah 62 itu 67. Maka hasilnya adalah 670 kursi. Nomor 10. Syauqi membaca novel 84 halaman. Jumlah nomor halaman yang terbaca oleh Syauqi 3506. Ada 2 kasus di sini. Yang pertama, jika ada satu halaman yang dihitung 2 kali, maka nomor berapakah itu? Yang B, jika ada 2 halaman ganjil yang belum dihitung, tentukan nomor halaman ganjil terkecil dan terbesarnya. Untuk menjawab yang A, langkahnya adalah seperti ini. Kita tulis dulu jumlah nomor halaman semuanya. Caranya adalah SN. Rumusnya N per 2. Halaman pertama ditambah halaman terakhir. Halaman terakhirnya berarti halaman 84. Nomornya ya. Nah, N-nya berapa? Ya 84 halaman. 84 dibagi 2. Suku pertamanya, halaman pertama ya nomor 1. Suku ke-84 ya halaman ke-84, berarti 84. Sama dengan 84 bagi 2. Itu adalah 42 dikali 85. Karena 1 tambah 84 kan 85. Nah, ini kita hitung ini berapa ini hasilnya. Kita hitung di sini aja. Berarti 85 dikali 42. Sini 0, ini 17. 5 kali 4 itu 20. 8 kali 4 32 tambah 2 34. Kita jumlahkan berarti 3570. 3570. Nah, sekarang yang A. Jika ada satu halaman yang dihitung 2 kali, berarti ada 2 kali dihitung, maka nomor berapakah itu? Maka yang kita hitung tadi jumlah halamannya 3570 selalu dikurangi dengan jumlah halaman yang terbaca oleh Syauqi tadi berapa? 3506. Ini untuk menjawab yang A maupun yang B. Ini ketemunya berapa ya? 3570 kurangi 3506 berarti 64.
karena 2 kali, di sini dihitung 2 kali, maka ini dibagi 2. 64 dibagi 2 sama dengan 32. Jadi jawaban yang A itu adalah nomor halaman yang dihitung 2 kali itu adalah halaman 32. Itu kalau pertanyaannya seperti yang nampak pada pertanyaan A. Sekarang untuk menjawab yang B. Nah, untuk yang menjawab ini sudah terbantukan oleh jawaban yang A32 ini. Ternyata di sini ada 2 halaman ganjil yang belum dihitung. Maka sebelum 32 itu bilangan ganjilnya berapa? 31 kan? Terus setelah 32 halaman 33. Nah, ini ganjil semua kan? Maka ini untuk menjawab pertanyaan yang B. Jadi halaman ganjil yang terkecil adalah 31 dan yang 33 itu adalah yang terbesar. Jadi ini terbesar, sedangkan yang atas tadi adalah yang terkecil. Dah. Selesai untuk yang nomor 10. Bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Jika mula-mula ada 4 bakteri, maka banyak bakteri selama 1,5 jam. 1,5 jam itu 90 menit, karena 1 jamnya itu 60 menit. Tambah 30 berarti 90 menit ya. Maka cara menyelesaikan soal seperti ini adalah kita tulis dulu mula-mula, karena ada kata mula-mula. Ini mula-mula. Dia membelah diri menjadi berapa menit? Menjadi 2 setiap berapa menit? 30 menit. Kita tulis 30 menit. Terus 30 tambah 30, 60 menit. 60 tambah 30, 90. Sudah selesai. Ini sudah 1,5 jam. Karena 1,5 jam itu sama aja dengan 90 menit. Nah, baru kita masukkan angka-angkanya. Mula-mula ada 4 bakteri. Kita tulis 4. Dia membelah diri menjadi berapa? 2. Ini sebagai R. R-nya 2. Nah, artinya apa? Ya, 4 kali 2. 4 kali 2, 8. Jadi ini sebagai pengalinya R itu. 8 kali 2. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Jadi, banyaknya bakteri selama 1,5 jam adalah sebanyak 32. Seperti itu. Nomor 12. Gambarlah semua titik-titik pada koordinat kartesius yang memiliki jarak 2 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, alangkah baiknya jika kita buat sketsa koordinat kartesiusnya, karena ini nanti diminta menggambar, maka kita buat koordinat kartesiusnya. Ingat bahwa sumbu atau garis yang mendatar ini adalah sumbu X atau garis X, sedangkan yang tegak atau vertikal itu sumbu Y. Nah, ini jangan sampai lupa. Sekarang kita baca kalimat yang tengah ini. Memiliki jarak 2 satuan dari sumbu X. 2 satuan dari sumbu X berarti ke atasnya 2 dulu. 1, 2. Ini 2. Ke bawah juga 2. 1, 2. Ini berarti negatif 2. Ingat, yang ke kiri ataupun ke bawah itu nilainya negatif. Kalau kita tulis lengkap ya ini 1 ya, negatif 1. Untuk 2 satuan dari sumbu X sudah kita tentukan. Sekarang yang 3 satuan dari sumbu Y. Berarti ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Ini 3. Ke kiri juga 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti di sini negatif 3. Maka titik-titik yang dimaksud itu berarti di sini. Kita tarik ke atas, di sini sama ini ya. Nah, berarti di sini. Kemudian kalau ke bawah ini kita luruskan sama negatif 2 batasnya kita tarik, ketemunya di sini. Sekarang ke kanan, kita tarik ke kanan. Ini juga tarik ke atas. Berarti ketemunya di sini. Dan yang terakhir ketemunya nanti di sini. Kalau kita tulis titiknya, berarti di sini adalah negatif 3,2. Yang di sini negatif 3, negatif 2. Sedangkan yang
sebelah kanan kiri bawah ini 3, negatif 2. Dan yang atas 3,2. Seperti itu. Selesai untuk menyelesaikan soal nomor 12. Baik, untuk yang nomor terakhir, kisi-kisi terakhir di soal uraian adalah siswa dapat menentukan luas bangun datar pada bidang kartesius. Nah, dalam hal ini contohnya adalah bentuknya jajar genjang. Masih ingat apa rumus luas jajar genjang? Ya, luasnya adalah rumusnya alas dikali tinggi. Jadi panjang alas dikalikan tinggi. Ini kalau kita sempurnakan dulu garis-garisnya, kita tebelin dulu seperti ini ya. Ini juga kita tebelin dulu. Kemudian di sini juga, yang ini juga, dan yang bawah juga ini. Nah, alasnya yang mana? Alas itu yang ini, yang dari B ke C atau A ke D. B ke C itu ada berapa kotak? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Terus tingginya berapa? Ini 5. 5 kali tingginya berapa kotak ini? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti jawabannya adalah 15 satuan luas. Jadi luasnya adalah 15 satuan luas. Mungkin itu dulu untuk bedah kisi-kisi PTS Gasal pada mata pelajaran matematika siswa kelas 8 jenjang SMP NTS. Semoga dapat membantu belajar Ananda semuanya dan lebih siap dalam menghadapi PTS Gasal di masa pandemi. Sampai jumpa lagi di kisi-kisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.